Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat-sahabat di Indonesia Timur dan Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dan permintaan mengenai tutorial aplikasi pemenangan partai politik. Aplikasi pemenangan partai politik yang kami provide yaitu garis besarnya adalah untuk menggerakkan atau menjadi tools pergerakan dalam pemenangan sebuah partai politik. Aplikasi ini ada yang lisensinya tingkat kabupaten kota, kalau hanya kabupaten kota saja yang beli. Ada juga yang tingkat provinsi ya, kalau hanya tingkat DPW, atau ada partai yang menyebut provinsi itu DPW, ada yang DPD ya, tingkat provinsi, atau pesanan tingkat nasional ya, DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai, biasanya Bapilunya ya. Saya akan terangkan dulu beberapa hal pokok ya. Pertama, sebagai dasar pemikiran bahwa dalam pemenangan pemilu kita membutuhkan dan menggerakkan begitu banyak personil ya, keterlibatan begitu kader-kader ya, pendukung, simpatisan, relawan gitu. Nah, dasar pemikirannya adalah mengapa aplikasi ini dibutuhkan, baik juga untuk caleg ya, aplikasi pemenangan caleg gitu ya, atau pilkada. Karena mustahil kita menggerakkan begitu banyak orang-orang ya, mengelola begitu banyak orang-orang di lapangan, di dapil ya, di banyak kecamatan, banyak desa dan kelurahan begitu, sampai tingkat relawan pemenangan TPS dengan cara manual ya, mustahil dengan cara manual. Karena kalau dengan manual, satu, human error itu sangat tinggi sekali. Yang kedua, risikonya ya finansial tidak terkontrol ya, pengeluaran akan tidak terkendali ya, sehingga kerugian ya secara finansial kemungkinan saja terjadi. Misalnya overlap pengeluaran untuk satu kecamatan, itu aktivitas kampanyenya berlebihan di sana, berulang-ulang, tapi di kecamatan-kecamatan lain tidak pernah dilakukan. Nah, itu akhirnya ya potensi sebaran suaranya tipis, kemudian ya kemungkinan mencapai kemenangannya juga tipis gitu. Maka dengan sistem aplikasi yang menjadi platformnya ini adalah sistem informasi manajemen pemenangan ya dalam pemilu. Nah, kali ini mengenai pemenangan partai politik. Untuk partai politik itu kan ada tingkat provinsi ya, DPW, atau ada yang memakai istilah DPD gitu. Kemudian ada tingkat kabupaten kota ya, DPC ya, ada yang menyebut juga DPD, itu adalah untuk kabupaten kota. Kemudian ada anak cabang ya, atau anak cabang, anak PAC gitu ya, tingkat kecamatan. Ada tingkat ranting, ada tingkat anak ranting. Nah, kalau kepengurusan ini semua dapat digerakkan untuk mencapai kemenangan partai pada pemilu 2024 dalam pengertian memiliki keseragaman gerakan ya, dengan satu tujuan, yaitu pemenangan berbasis TPS. Aplikasi ini dapat dijalankan oleh relawan, oleh kader, oleh koordinator kecamatan, koordinator desa, koordinator pemenangan kelurahan, hingga koordinator pemenangan TPS menggunakan handphone Android mereka ketika menginput data warga yang sudah bersetuju mendukung misalnya ya, di input datanya. Kemudian supaya kita ada database calon-calon suara potensial itu. Kemudian data tadi itu akan divalidasi dengan DPT kita yang sudah diupload ke sistem. Nanti akan ketahuan apakah data tadi itu orang bersangkutan itu ada di DPT atau tidak gitu. Kalau belum terdaftar, ya koordinator kelurahan atau desanya bisa membantu mendaftarkan orang-orang yang belum terdaftar di DPT tadi. Itu juga kita bentuk bantuan kita ke KPU untuk menyukseskan pemilu. Karena warga yang belum terdaftar di DPT sebaiknya melapor untuk didaftarkan gitu ya. Makanya DPT itu tidak ada istilah betul-betul final ya, terus berkembang. Karena ada saja ya warga yang
belum terinput di DPT itu. Artinya kita membantu KPU dalam hal ini. Ada ternyata pendukung kita, relawan kita, kader kita yang belum terdaftar di DPT. Yang berikutnya adalah selain dapat digunakan dengan Android ya, handphone Android dan smartphone atau iOS, pada level admin nanti menjalankannya menggunakan laptop ya. Kalau saran saya ya tentunya tidak perlu membelikan laptop, tapi admin ini sebaiknya diutamakan yang punya laptop. Jadi tidak ada beban biaya untuk membelikan laptop, itu kan mahal. Nah, untuk admin tingkat DPP ya itu ada admin yang akan menjalankan sistem ya skala nasional. Nanti bisa dikonsentrasikan personil-personilnya itu untuk menjadi admin monitoring dan mengawal mengoperasikan tingkat provinsi ya, kan ada 34 provinsi sekarang udah pemekaran, ada 38 provinsi kabarnya ya Indonesia sekarang. Nah, tiap provinsi ada adminnya. Kemudian ruang kerja untuk para admin ini tentu DPP menyiapkan ya di ruang pemenangan, biasanya Bapilu ya. Kemudian bisa disediakan comment center. Comment center itu ya ada layar di sana untuk melihat perkembangan gerakan pemenangan se-Indonesia. Kemudian setelah ditentukan koordinator provinsi masing-masing, koordinator pemenangannya, lalu baru menentukan dan merekrut koordinator pemenangan kabupaten kota ya. Nah, tiap kabupaten kota itu satu orang, setiap kabupaten satu orang koordinator pemenangannya ya. Itu terserah partai apakah diserahkan kepada ketua Bapilunya atau yang dijadikan ketua pemenangan kabupaten kota itu adalah anggota dewannya dari partai tersebut, ya silakan saja. Kemudian setelah itu koordinator kabupaten kota tadi berkewajiban untuk menentukan dan merekrut koordinator pemenangan tingkat kecamatan yang ada di kabupatennya ya. Datanya pun diinputkan ke sistem ya. Kalau tidak mau capek-capek ya datanya serahkan aja ke admin yang di tingkat kabupaten kota ya. Admin di tingkat kabupaten kota ini pun menjadi tanggung jawab kepengurusan partai tingkat kabupaten kota, ruang kerjanya ya. Kemudian mereka bekerja di situ ya, menjalankan sistem, kemudian mengoperasikannya hingga pemilu selesai. Teknis lebih detailnya nanti pada saat konsultasi saya bagi yang berminat ya, partai politik yang berminat, saya siap untuk berpresentasi dan berkonsultasi langsung. Kemudian koordinator kabupaten kota tadi setelah merekrut koordinator kecamatan, tiap kecamatan satu orang koordinator, lalu koordinator kecamatan tadi menentukan dan merekrut koordinator pemenangan kelurahan atau desa ya. Setiap kelurahan atau desa itu satu orang koordinator pemenangannya. Datanya dimasukkan juga ke sistem ya. Diutamakan tentunya yang ada handphone, karena nanti kita ada SMS gateway blasting ini untuk penyebaran informasi atau penugasan atau komando pemerintah, saran dari Bapilu pusat ya, DPP untuk pergerakannya. Kemudian setelah ada koordinator pemenang desa dan kelurahan itu baru ditentukan oleh koordinator desa dan kelurahan tadi, mereka yang tahu siapa yang layak untuk menjadi koordinator pemenangan tingkat TPS ya. Kalau tidak mau langsung ke TPS bisa juga koordinator pemenangan tingkat RW ya, RW atau RT. Setelah ditentukan orangnya, datanya pun diinputkan ke sistem ya, baru relawan koordinator pemenangan TPS ya, tiap TPS satu orang koordinatornya. Nah, kalau itu sudah terisi semua ya, data-data yang saya sebut tadi, dan orangnya ada yang untuk digerakkan, bukan data-data saja tapi orangnya itu betul-betul ada. Nah, itu baru kita bisa bicara tahapan langkah pemenangannya. Itu karena sistem ini mengarah kepada satu tujuan saja, yaitu pemenangan berbasis target suara TPS. Ya, secara teknis nanti saya akan jelaskan bagaimana teknisnya nanti untuk melakukan ya, mencapai target suara per TPS. Misalnya partai tadi memiliki target ya, Bapilu pusatnya mentargetkan satu TPS 20 suara. Nah, ini harus ada langkah-langkah
teknis yang serius untuk mencapai ini, ya. Kalau tidak ada langkah-langkah serius dan tidak ada sistem platform untuk menjadi sarana komunikasi, koordinasi, ya itu akan susah. Maka oleh sebab itulah aplikasi pemenangan partai politik ini menjadi sangat penting. Karena mustahil kita mengkonsolidasikan, mengkoordinir begitu banyak TPS yang tersebar se-Indonesia sampai 800 ribuan lebih, ya. Dan begitu banyak jumlah desa dan kelurahan, begitu banyak kecamatan di Indonesia dengan cara-cara manual, sangat mustahil. Kemudian begitu juga pada saat rekrutmen calon saksi TPS. Ya, kalau saran saya, ya saksi TPS untuk partai politik itu disarankan ya benar-benar kadernya gitu, punya KTA, kemudian ada yang merekomendasikannya dari level pengurus, ya pengurus tingkat kabupaten atau tingkat ranting, anak ranting, memang ini adalah kader kita gitu. Karena mustahil orang akan loyal menjadi saksi kalau dia di hatinya itu memang tidak ada partai itu, ya. Maka jangan sembarang menempatkan saksi. Kalau saksi itu tidak ada benang merah loyalitas terhadap partai bersangkutan, ya bisa saja dia terima uang lalu dia tidak datang ke TPS atau dia berkhianat dan lain-lain, ya, atau tidak menjalankan tugas dengan benar. Pada sistem ini sudah ada fitur khusus untuk rekrutmen calon saksi TPS itu, ya. Datanya pun diinput ke sistem dan diutamakan saksi TPS ini yang punya handphone, ya. Ada pertanyaan, bagaimana untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sinyal internetnya atau sinyal handphonenya nggak bagus? Yaitu bisa menggunakan catatan, ya. Catatan tadi diserahkan ke koordinatornya, koordinator desa dan atau kelurahnya. Nanti koordinator itu nanti yang menyerahkan ke admin untuk diinputkan, ya, ke sistem. Ya, itulah solusi-solusi untuk aplikasi pemenangan partai politik yang secara garis besar ada kemiripan dengan pemenangan pilkada atau pemenangan caleg. Tapi yang penting di sini adalah dasar berpikir kita, mustahil kita akan mengelola begitu banyak orang dengan waktu yang sangat terbatas, ya, karena KPU juga menetapkan jadwal kampanye itu terbatas, yaitu 75 hari saja sekarang ini 2024, ya. Ya, kalau kita tidak memulai persiapan dari sekarang. Kalau nunggu nanti, ya saya pikir nggak keburu. Karena untuk merekrut dan menentukan siapa koordinator kecamatan itu tidak gampang, ya. Waktunya panjang, bisa berbulan-bulan. Ya, kecamatannya kan banyak, bukan 1-2. Kemudian setelah itu menentukan dan merekrut siapa yang menjadi koordinator pemenangan tingkat desa atau kelurahan yang ada di dapil dia atau di wilayah dia. Itu juga tidak mudah, ya, tidak semudah membalik telapak tangan karena ini perlu waktu. Maka itulah kami menyarankan penerapan sistem ini harus di awal-awal karena sifatnya internal, ya, bukan kampanye hore-hore, pasang-pasang spanduk sana sini, bukan, tapi pergerakan yang lebih rigid, yang lebih silent, yang lebih memastikan ke arah kemenangan suara TPS Anda. Ya, begitulah sekilas aplikasi pemenangan partai politik yang semoga bermanfaat, dan kami berkeyakinan ini adalah satu-satunya solusi sistem informasi manajemen pemenangan pada pemilu 2024 untuk partai politik, kemudian untuk caleg, ya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota maupun caleg DPD RI. Jika Anda serius mencapai kemenangan, silakan hubungi kami siap menjadi mitra Anda, kita bekerja sama. Bukan kita yang menentukan kemenangan kita, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hasil dari jerih payah kita dan kesungguhan dan profesionalnya kita mengelola pemenangan itu. Insya Allah tidak akan meleset dari target kita. Maka ikhtiar atau perjuangan usaha upaya itu yang serius dibarengi dengan doa, ya hasilnya insya Allah tidak meleset dari harapan. Mari berjuang sejak sekarang dan gunakan sistem aplikasi pemenangan caleg bila Anda itu caleg. Menggunakan aplikasi pemenangan partai politik jika Anda adalah pimpinan partai politik atau pengurus partai, usulkan ke partai, karena saatnya menggunakan sistem informasi manajemen pemenangan dan menghindari cara-cara manual yang berisiko human error, ya, berisiko pembengkakan biaya dan tidak adanya parameter pemenangan apabila tidak pakai sistem informasi manajemen atau aplikasi.
Saya Arif Rahman Khalid atau Arif RCH siap mendukung ya dari Inkrenusa, dan kami juga ada partner ya di beberapa provinsi seperti Saudara Adit yang di Pandeglang ya kemudian ada beberapa partner kami di Riau, di Kalimantan, ya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Mari kita bersama-sama ya mensukseskan pemilu 2024. Semoga lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita, klien-klien kita yang berhasil lolos ke parlemen, dan begitu juga partai politik lolos parliamentary threshold yang angkanya sudah meningkat sekarang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk Anda, dan keberhasilan Anda adalah kebahagiaan kami dan tujuan kami. Amin ya rabbal alamin.